Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang pengantar manajemen ya. Dengan saya Asnuriandi ya. Harus tahu nih, pertama ya, mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen ya. Di sini dikatakan manajemen ya, karena menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia ya. Yang mana di sini ya meliputi pada dunia bisnis ya. Jadi seluruh dunia bisnis-bisnis yang ada ya itu tidak terlepas pada manajemen tadi ya. Terus dari pemerintahan ya. Di sini pemerintah juga menerapkan ilmu manajemen dalam menjalankan pemerintahannya. Terus militeran ya. Di kemiliteran juga dipelajari bagaimana supaya mereka bisa memanage ya, juga mempelajari belajar tentang ilmu manajemen ya, bagaimana bisa mengelola ya, mengelola pasukan-pasukan yang ada ya. Terus rumah sakitan, nah ini juga di rumah sakit perlu adanya ilmu manajemen ya. Biasanya di S2 ada mata kuliah manajemen rumah sakit ya. Terus di dunia pendidikan juga perlu adanya manajemen ya, bagaimana supaya bisa mengelola kegiatan yang mengajar ya, baik itu di kelas ataupun sekarang ya udah belajar tentang di dunia online ya, bagaimana menggunakan atau bagaimana mengajar menggunakan Zoom, aplikasi Zoom ya. Nah, semua itu diatur bagaimana supaya terkelola dengan baik. Nah, dalam mengatur tadi itulah manajemennya ya. Terus di sini dari SDM-nya ya, dari produksinya, dari pemasarannya, dari keuangan ya, semua diatur oleh ilmu manajemen tadi ya. Semua menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir pada semua manusia ya. Itulah manajemen tadi ya. Dia masuk ke seluruh bidang ya. Terus alasan mengapa manajemen dibutuhkan ya, yang pertama untuk mencapai tujuan ya. Bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan ya, itu kita harus melakukan manajemen. Jadi kita harus punya langkah step by step supaya kita bisa mencapai tujuan tadi ya. Terus untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, jadi misalnya ada tujuan yang kita ingin capai ya, di suatu organisasi tadi ini tidak seimbang nih. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan tadi ya, supaya yang saling bertentangan tadi tidak tidak timpang ya. Jadi dia bisa seimbang ya. Terus untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan adanya manajemen tadi ya, kita bisa melakukan segala sesuatu ya, bisa untuk dapat mengefektivitaskan dan mengefisiensikan. Jadi ada hal-hal yang dianggap perlu ya kita lakukan. Ada hal-hal yang kurang perlu kita tidak laksanakan ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi dan efektivitas. Jadi ada pekerjaan yang tadi yang rasa-rasanya belum perlu kita lakukan, kita tunda dulu ya. Tapi kalau sudah, kita lakukan. Dan pun begitu juga, ada biaya-biaya yang perlu kita keluarkan, kita keluarkan. Tapi kalau belum perlu, jangan kita keluarkan. Itu perlu adanya manajemen tadi. Jadi kita tahu apa yang kita butuhkan pada saat ini, sehingga kita mengeluarkan
biayanya yang saat ini aja yang kita butuhkan tadi. Oke. Di sini ada pengertian manajemen ya. Nah, manajemen di sini adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh Follett 1997. Terus ini ada sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan ya tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ya, ini Nickel, McHugh dan McHugh 1997. Ya, di sini juga ya di sini ada seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan mencapai tujuan ya. Nah, di sini yang dikatakan oleh Ernie dan Kurniawan ya, tahun 2005. Selanjutnya pengertian manajemen selanjutnya. Nah, ini juga manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains ya, yang berupa secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Jadi di sini bagaimana sekumpulan orang tadi saling bekerja sama ya untuk membuat sistem kerjasama yang bermanfaat bagi manusia tersebut, bagi kelompok tadi. Ini yang dikatakan oleh Luther Gulick ya. Oke, selanjutnya ini merupakan proses perencanaan ya, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota orang dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, sekali lagi saya ulang, merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ini yang dikatakan oleh James Stoner ya. Di sini pun juga dikatakan manajemen adalah sains atau seni ya, ilmu atau seni ya. Jadi ada juga yang mengatakan ilmu dan seni. Nah, di sini ada dua ya. Manajemen sebagai sains. Nah, ini ada yang pertama, pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Ya. Jadi pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Itu berdasarkan manajemen sains. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu kegiatan tadi bisa tersistematis ya, ibaratnya bisa terorganisasi dengan baik, bisa bisa diatur dengan baik. Jadi tersistem dia ya. Jadi ada step by step yang harus dilakukan ya, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Jadi untuk melakukan tadi yang sistematis tadi ini harus berdasarkan ilmu ya, keilmuan. Nah, terus yang kedua umumnya memerlukan keahlian teknis ya, diagnostis dan pengembalian keputusan. Nah, ini yang kedua ya, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostis dan pengembalian keputusan. Nah, selanjutnya manajemen sebagai seni ya. Nah, di sini dikatakan pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Jadi kita melakukan ini, melakukan manajemen tadi ya, berdasarkan seni tadi ya, kita harus melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sumber-sumber yang ada tadi ya, bagaimana kita mengelola manusia tadi ya,
yang ada di organisasi tadi atau di perusahaan tadi, ya, sehingga orang yang kita ajak tadi mau mengikuti apa arahan yang kita lakukan. Ini perlu adanya seni tadi ya, seni bagaimana supaya orang tadi itu tertarik ya, suka sama kita ya, sehingga mereka apa yang kita sampaikan bisa mereka lakukan dengan baik ya. Oke, selanjutnya umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas dan komunikasi interpersonal ya. Di sini kita memerlukan ya seni tadi, bagaimana supaya keahlian konseptual tadi dan kreativitas dan komunikasi interpersonal bisa muncul ya. Jadi bagaimana keahlian konseptualnya itu ya, kita mempunyai konsep ya, konsep tadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau memaparkan ke orang tadi ya, itu perlu seni ya, perlu seni sehingga orang bisa mengerti. Jadi itulah dia ya, kreativitas. Jadi bagaimana kita juga kreativitasnya tadi ini bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita nih ya, sehingga orang bisa menangkap ya. Di sini kreativitas dan komunikasinya nih harus baik ya. Oke, selanjutnya pengertian manajemen. Nah, ini manajemen sebagai profesi. Nah, di sini ada yang bilang pengertian manajemen sebagai profesi adalah sebuah jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan di sini ya, bahwa seluruh kegiatan apapun ya, baik itu di perusahaan, organisasi ya, itu semuanya menggunakan manajemen ya. Itu adalah suatu proses profesi orang tersebut ya. Nah, jadi kita tahu nih, kita bisa melihat ya, bahwasanya semua jenis kegiatan selalu dimanajemeni oleh semua orang yang sesuai dengan semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Jadi orang yang melakukan tadi ya, orang yang memanajemeni tadi ya, harus mengikuti aturan yang jelas tadi. Oke, itulah profesi dia dalam menjalani manajemen tadi. Nah, disebut manajemen sebagai profesi. Terus selanjutnya pengertian yang berbeda dengan istilah manajemen. Nah, di sini ada yang katakan pengertian manajemen perlu dibedakan dengan pengertian istilah-istilah lain seperti kewirausahaan dan supervisi ya. Yang pertama, manajemen berbeda dengan kewirausahaan atau wirausaha ya. Di sini katakan dalam ekonomi, faktor produksi adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan pemilik wira swasta. Ya, wira swasta menurut definisi memahami, mendapatkan sumber daya, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan bisnis. Mereka cenderung mengambil risiko yang didorong oleh motif keuntungan. Jadi, wira swasta ini adalah orang yang melaksanakan kegiatan ini ya, sumber daya, mengorganisasikan dalam menjalankan bisnisnya tadi. Jadi untuk apa? Untuk mencapai keuntungan. Nah, jadi berbeda ini ya dengan istilah yang manajemen tadi. Manajemen kita bilang manajemen sebaliknya, terlibat dalam pengorganisasian dan memimpin perusahaan dalam kurung bisnis dan organisasi lainnya, tetapi tidak mencakup pemilikan. Nah, jadi manajemen ini bukan pemilik perusahaan atau bukan pemilik dari suatu usaha tadi ya. Kalau kewirausahaan, orang yang menjalankannya tadi itu adalah pemilik ya. Nah, jadi oleh sebab itu manajer adalah karyawan yang mengidentifikasi dirinya lebih dekat dengan karyawan lainnya daripada dengan
pemilik, ya. Oke, selanjutnya pengertian yang berbeda dengan istilah manajemen. Ya, yang kedua nih, manajemen berbeda dengan supervisi, ya. Pada umumnya supervisi adalah pengarahan dan pengendalian karyawan tingkat bawah dalam suatu organisasi. Nama umum yang sering dipakai untuk posisi ini adalah mandor atau kepala tukang atau foreman, sehingga supervisi ini adalah bagian dari manajemen. Jadi manajemen itu berbeda ya dengan supervisi ya. Supervisi itu bagian dari manajemen tadi, ya. Oke, aplikasi-aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Ini dikatakan ada aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Istilah manajemen dapat digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan satu, pengelompokan pekerjaan. Manajemen dapat berarti suatu kelompok orang yang melaksanakan pekerjaan atau fungsi manajerial. Ini digunakan untuk menyebut seluruh individu dalam kelompok tersebut secara kolektif. Terus seorang individu, ya, yang kedua nih ya, seorang individu, ya, individu yang melaksanakan fungsi manajerial atau bagian dari kelompok secara keseluruhan dapat disebut bagian manajemen. Selanjutnya, di sini dikatakan ada suatu disiplin akademik, ya, suatu disiplin akademik. Di sini dikatakan manajemen adalah suatu bidang spesialisasi akademik atau suatu bidang studi, ya. Nah, jadi ini berbeda dengan istilah manajemen, ya. Terus ada juga suatu proses, ya, suatu proses. Di sini dikatakan juga manajemen juga merupakan suatu proses karena mencakup pelaksanaan atau rangkaian tipe-tipe khusus kegiatan atau fungsi, ya. Nah, ini dia ya. Jadi banyak istilah-istilah ya tentang manajemen tadi ya, namun intinya sama ya. Jadi demikian pelajaran kita kali ini ya tentang pengertian manajemen ya. Kalau ada kekurangan atau kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan saja di chat di kolom komentar ya. Nanti saya akan merespon ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.